Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami Angkatan 5 Kelompok 4 CPNS Kabupaten Bengkulu Utara. Kami secara bersama-sama sudah mengidentifikasi masalah yang terdapat dalam video Sidak Bupati Solok ke Puskesmas. Inilah 4 permasalahan yang telah kami temukan, selanjutnya akan kami jelaskan secara satu persatu. Yang pertama adalah IGD tidak buka selama 24 jam. Padahal menurut instruksi gubernur yang telah disampaikan kepada kepala puskesmas mengatakan bahwa IGD itu harus buka selama 24 jam. Dalih mereka, mengapa IGD tidak buka selama 24 jam? Karena menyikapi surat edaran dari gubernur yang mengatakan bahwa ada pembatasan jam kerja di waktu dinas, yaitu hanya sampai jam 2 siang. Harusnya sebagai pelayan kesehatan yang sudah bekerja selama bertahun-tahun, mereka tahu kalau IGD itu harus buka 24 jam, tapi tidak hanya berdasarkan persepsi mereka saja. Ditambah dengan alasan pegawai yang tidak mau standby di IGD selama 24 jam karena alasan keamanan. Hal ini sangat bertentangan dengan profesionalisme kita dalam menjalankan mutu pelayanan publik, karena kita dituntut untuk profesional menghadapi segala ancaman bagaimanapun keadaannya. Masalah yang kedua dalam video kasus UGD Puskesmas Solo tidak layani warga, yaitu ASN pada puskesmas tersebut kompak membuat surat pernyataan bermaterai yang berisi penolakan untuk masuk kerja selama 24 jam sehari. Dan tidak ada tindak lanjut dari atasan sehingga membuat Bupati marah besar. Bupati meminta kepala puskesmas tersebut diperiksa dan diberikan sanksi penonaktifan dari jabatan, serta semua orang yang bertanda tangan di surat tersebut diberikan sanksi juga oleh inspektorat. Untuk kasus yang ketiga, di dalam video Sidak Bupati Solo ke Puskesmas adalah banyaknya eselon-eselon atau pejabat yang tidak berada di tempat sehingga tidak adanya pengawasan, baik itu pengawasan terhadap para pasien ataupun pengawasan terhadap para pegawai puskesmas itu sendiri. Yang seharusnya para eselon-eselon tersebut bisa mengawasi dan menjalankan tupoksinya sebagai pengawas puskesmas sehingga tidak ada kasus-kasus yang bisa terjadi di area lingkungan kerja, karena mereka merupakan pelayan publik dan itu merupakan komitmen mutu dari instansi mereka masing-masing. Masalah yang keempat yaitu terkait laporan masyarakat bahwa ada pasien akibat kecelakaan yang telah menunggu lama, namun pihak puskesmas menolak untuk melayani dengan alasan sudah di luar jam kerja. Padahal seharusnya UGD buka dalam 24 jam dan siap melayani jika ada pasien. Dari kasus tersebut, kita menyadari bahwa memang pelayanan publik yang ada di Indonesia ini kualitasnya masih sangat rendah. Padahal seharusnya kita sudah mengetahui dan memahami bahwa tugas kita adalah melayani masyarakat. Apa yang ditugaskan kepada kita, itulah yang harus kita pertanggungjawabkan. Saya akan mencoba memberikan solusi yang mungkin bisa kita lakukan adalah dilihat dari berita itu bahwa kita sebagai seorang ASN itu harus menumbuhkan dulu dalam kesadaran dalam diri kita bahwa kita ini adalah pelayanan publik. Jadi menumbuhkan kesadaran agar kita bisa melayani dengan pelayanan yang baik. Selain itu, setelah kita tumbuh kesadaran dalam diri masing-masing, baru kita kreatif, harus bisa kreatif. Sebagai seorang ASN, kita dituntut untuk kreatif dan inovatif atau bisa menemukan solusi ini dari setiap masalah yang terjadi. Terkait dari berita itu terlihat bahwa ibunya tidak bisa menyelesaikan persoalan ketika mereka tempat itu menjadi tidak aman. Tempat bekerja mereka menjadi tidak aman atau tidak layak atau tidak kondusif, maka mereka tidak menemukan solusi itu. Mereka malah untuk tidak berani bekerja. Seharusnya yang mereka lakukan adalah mereka harus kreatif, inovatif bagaimana nih bisa menyelesaikan masalah itu, bagaimana bekerja dalam lingkungan yang tidak aman, dalam tempat bekerja yang kurang kondusif, dan bisa mengatur shift-shift mereka bekerja sebagai seorang tenaga kesehatan di tempat IGD.
Itulah tadi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.